kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, glory, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, kita naikkan pujian ini lagi. Kini saatnya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Haleluya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kita masuk hadiratnya. Kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Haleluya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Musik WL dan juga singer bisa menempati posisi masing-masing. Kita masuk tatap sucinya. Haleluya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadirat Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Haleluya, kita masuk hadiratnya Maha. Sekali lagi katakan, kita masuk hadiratnya. Glory, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Jemaat yang masih di luar dipersilakan segera masuk. Jam 7 tepat kita akan memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita masuk dalam ibadah diberkati pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membuka ayat firman Tuhan dulu.
kita bacakan di dalam Mazmur 103 ayat 1. Kita akan membacakannya. Mari kita bangkit diri semuanya. Mazmur 103 1 dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara. Pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita menghampiri taktanya yang kudus, yang suci. Bahwa terlalu baik Tuhan dalam hidup saudara dengan saya. Sebab itu biarlah kita mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Berikanlah jiwa hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dengan saya. Begitu baik Tuhan dalam hidup saudara dengan saya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, semusim berlalu, apapun dalam keadaan saudara dengan saya pagi hari ini, kalau kita boleh melihat kebaikan Tuhan, tidak pernah lepas dari kehidupan kita, selalu memelihara hidup saudara dengan saya. Sampai saat pagi hari ini kau ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Oh, lebih luas dari samudra. Begitu baik Engkau, kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Habis di hidup, lebih tinggi dari cakrawala,
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oh, katakan, dengan apa dapat ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa dapat kami balas. Dengan apa kan ku balas. Engkau baik Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku sama Dia. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersyukur dengan apa dapat kami balas. Dengan apa kan ku balas. Terima kasih Bapa. Segala kebaikan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Oh haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, puji-pujian kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Menyukakan hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau ada pagi hari ini. Siap memberkati hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami mau bersuka cita bersama dengan Roh Kudus-Mu membakar hati kami, puaskan kami dengan sukacita surgawi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Biar tanggal tua begini ya, kita tetap selalu karena ada Yesus. Kita tidak diikut dengan segala keadaan, kondisi mau tanggal tua, tanggal muda. Karena kita milik Yesus. Amin. Tuhan tetap pelihara, Tuhan berikan kita kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersyukur. Haleluya. Datanglah kebaikannya dengan hati bersuka cita. Haleluya. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kami bersyukur, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, bersyukur. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Amin. Haleluya. Kita harus tetap selalu bersyukur. Saudara masih diberikan nafas hidup. Ya, selagi diberi kesempatan, mari kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan, kita terima pujian. Haleluya. Takkan ku ragu lagi akan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Wah, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kekuatan kami ada dalam Engkau. Amin. Oh, bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Hanya Tuhan.
baik dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan beri. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita binasa. Kita tidak akan dapat melakukan segala yang akan kita hadapi di depan kita. Tetapi kalau ada Tuhan yang selalu menolong dan menjaga hidupmu, maka kita akan melewati semua masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa hatimu? Haleluya. 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 Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Oh Yesus, terima kasih. Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara renungkan kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Selalu memelihara hidupmu dan hidupku. Selalu menyertai, memberkati, memberi dan memberi. Tidak pernah Dia tidak pernah memberi dalam hidupmu. Tidak pernah Dia tidak menolong hidupmu. Dia selalu menjaga, memelihara hidupmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan melindungi. Burung di udara
Terima kasih Tuhan. Menserahkan kepada Ibu Yoga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini itu bukti kesetiaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami yang berdosa ini Tuhan layakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Untuk menerima rahmat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah diberkati oleh puji-pujian penyembahan. Kami yakin dan percaya dan itu kerinduan kami bahwa Tuhan kiranya disukakan melalui setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Anaka yang sudah memimpin kami dalam pujian. Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Nama Tuhan dipermuliakan dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Berikanlah kami hati seorang hamba yang taat dan dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, suburkan tanah hati kami supaya benih firman yang akan Kau taburkan itu Tuhan dapat bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Katakan kanan kirimu, bersukacitalah Tuhan hadir di tempat ini. Berikan senyuman yang manis meskipun pakai masker ya, tapi pasti akan terlihat kalau kita benar-benar memberikan sukacita kita. Sekali lagi sambil ditepuk saudara ya, supaya mendung-mendung sejuk ini nggak membuat kita mengantuk ya. Kanan kiri kita tepuk, bersukacitalah. Haleluya, gitu dong saudara ya. Jangan terlalu tegang, kita ini di rumah Tuhan dan pagi hari ini kita berpesta rohani bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus menikmati dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali datang di rumah Tuhan. Untuk kita boleh bukan saja menikmati puasa pujian penyembahan, tetapi pada saat ini kita mau menikmati berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Saudara mengucap syukur, saudara bersukacita, tidak ada di tempat yang lain, tapi Tuhan boleh memberikan kita kemenangan. Kita boleh berada di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang begitu merdu, begitu menghangatkan, mengayomi, seperti halnya seorang bapa kepada anaknya. Haleluya. Jadi saudara kalau bapa kepada anaknya, karena bapa ini sayang saudara, kalau memang dibutuhkan untuk dinasehati dengan lembut, akan dinasehati dengan lembut. Maaf saya buka saudara ya, biar nggak ngap-ngap saudara. Kan jaraknya lumayan jauh ya, ada 5 meter mungkin, jadi aman ya untuk dibuka. Jadi saudara, kadangkala seorang bapak itu menasehati dengan lembut. Tapi ada kalanya seorang bapak melihat anak-anaknya ini mulai perlu diberikan nasihat yang sedikit lebih keras, maka akan diberikan nasihat yang seperti itu saudara. Bahkan di saat anak-anaknya ini nakal, seorang bapak ini nggak segan-segan untuk memarahi anaknya. Itu semua karena apa saudara? Karena seorang bapak ini
begitu mengasihi anak-anaknya. Saudara mau dikasih oleh Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Itulah tanda kasih Tuhan kita kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, dan Tuhan sudah mempersiapkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang saya yakin dan percaya pasti menguatkan dan memberkati kita semua. Saya mau kita ucapkan lagi saudara, ke kanan kita, ke kanan kita. Katakan seperti ini sambil dicaplek gitu saudara ya, jangan keras-keras nanti pingsan ya. Seperti ini saudara, pikul salibmu, 1, 2, 3. Nah, kalau tadi kerasa capleannya itu sakit, sekarang waktunya kita membalas saudara ya. Nah, jarang-jarang kan dibolehkan membalas ya kan. Sekarang ke sebelah kiri, oke siap ya. Siapkan caplean paling mantap. Haleluya, pikul salibmu gitu ya, 1, 2, 3, pikul salibmu. Nah, sekarang katakan kepada dirimu sendiri ya kan. Kalau ngasih tahu orang gampang enggak? Gampang. Nah, tapi kalau ngasih tahu diri sendiri nih loh, yang kadang kalah. Nah, gitu. Sekarang kita belajar untuk ngasih tahu diri kita sendiri kepada diri sendiri ya. Pikul salibmu, gitu ya. 1, 2, 3, pikul salibmu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi salib itu biasanya menggambarkan sesuatu yang sangat enak. Bener nggak saudara? Oh salah ya, kayaknya ngantuk saya, cuman tidur 2 jam itu apa? Jadi salah saudara. Jadi salib itu menggambarkan sesuatu yang pasti tidak enak, yang pasti menyakitkan, yang pasti secara daging itu membuat sengsara saudara, ya enggak? Karena itu pun salib yang sudah dipikul oleh Yesus membawa sengsara untuk saudara dan saya. Tetapi di sini di dalam Matius 16 ayat yang ke-24, Matius 16 ayat yang ke-24, karena ini ayat emas kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama dengan lantang. Matius 16 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Ini ayat yang sangat-sangat populer saudara ya. Jadi bukan hanya Yesus yang memiliki tanggung jawab memikul salib buat saudara dan saya. Tetapi di sini Yesus katakan, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, ngikut aku. Jadi saudara, kalau kita golongan orang-orang yang dikatakan pengikut Yesus, kita harus mau lakukan 3 hal ini. Amin. Tapi kalau tidak saudara, artinya kita bukan pengikut Yesus. Kita artikan sendiri saudara ya, pengikut siapa kalau bukan Yesus. Tetapi di sini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Seringkali pengkhotbah di saat mereka memberitakan firman, mengartikan menyangkal diri adalah memikul salib, atau memikul salib itu adalah menyangkal diri. Tetapi kalau saya lihat dari ayat ini saudara, di sini merupakan 3 hal yang berbeda, dibatasi dengan koma dan saudara. Jadi 3 hal, 3 tahap. Orang yang mau mengikut Yesus, ia harus mau menyangkal diri.
memikul salib, mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kita tidak akan membahas tentang menyangkal diri. Hari ini kita khusus fokus karena waktu yang kita miliki hanya 30 menit saudara ya. Jadi karena berhubung pandemi ini kita maksimalkan sedemikian rupa ibadah kita saudara ya. Jadi pujian 30 menit, firman Tuhan 30 menit, pengumuman dan lain-lain sampai penutupan 30 menit. 1 jam selesai, selesai saudara. Jadi jam 7 bahkan 6.45 kita sudah mulai dengan penyembahan saudara ya. Jam 7 tepat tidak kurang 1 detik pun kita sudah mulai ibadah. Dan 8.30 tepat kita sudah selesai, begitu saudara ya. Oleh karena itu dalam waktu yang 30 menit ini saya tidak akan menjabarkan tiga-tiganya saudara. Hari ini kita hanya fokus kepada memikul salib. Itu yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini saudara. Kalau orang saya katakan tadi mengikut Tuhan, itu rasanya gampang gitu ya kalau ditanyain. Kamu pengikut Yesus bukan? Oh iya, aku pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus bukan? Oh iya, aku pengikut Yesus. Kalau begitu, kamu memikul salibmu ya? Nah, di saat ditanyain itu mulai mikir saudara ya. Mikir, kalau bahasa zaman now-nya itu apa ya? Meker. Gitu saudara plesetannya. Aduh, gitu ya? Loh iya. Baru tahu tak sampean, kalau mengikut Tuhan Yesus itu harus memikul salib. Iya, baru tahu aku. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa, sekarang tak kasih tahu. Jadi mengikut Yesus itu harus memikul salib, amin. Bukan saya yang bilang, bukan siapa yang bilang, firman Tuhan. Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Kalau kamu merupakan pengikut aku, pikul salibmu. Amin. Haleluya. Roh Kudus pasti memampukan kita. Saudara kayaknya mau bilang amin itu kayak ragu-ragu gitu ya. Ekspresinya kelihatan dari sini. Waduh ya apa ini gitu. Kayak seakan-akan seperti itu ya yang saya baca. Tetapi jangan khawatir saudara. Kalaupun Tuhan Yesus itu berat saat diperhadapkan dengan salib yang harus dia pikul, tetapi Bapa memberikan dia kekuatan saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan memberikan kekuatan, Bapa memberikan kekuatan. Nanti kita akan bahas sampai ke situ saudara ya. Jadi saya katakan sekali lagi, pengikut Yesus harus bersedia mengikuti apa yang Yesus lakukan. Namanya aja pengikut ya kan. Kalau yang diikuti itu ke kanan, pengikutnya ya ke kanan. Kalau yang diikuti ke kiri, pengikutnya ya ke kiri. Namanya aja pengikut dari kata dasar ikut. Jadi apapun yang dicontohkan, teladankan, disuruhkan oleh Yesus harus kita ikuti. Tidak bisa kita mau milih, aku ikut Yesus kok, tapi aku tidak mau pikul salib. Tidak bisa saudara. Itu merupakan syarat yang diberikan oleh Yesus. Kalau kamu mau mengikut aku, pikul salibmu. Itu artinya dengan sengaja Yesus menaruh salib di masing-masing kita saudara. Nah kalau kita hari-hari ini di saat kita memikul salib, rasa-rasanya berat, lalu kita katakan kepada Tuhan, kok berat ya Tuhan, aduh kok gak enak ya Tuhan, kok soro ya Tuhan, aduh kok hancur hatiku ya Tuhan, aku kok begini ya Tuhan, babak belur ya Tuhan. Ya itulah memang mengikut Yesus, haleluya. Itulah memang mengikut Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah memikul salib buat saudara dan saya, lalu kita nggak perlu lagi leha-leha, sudah dipikul sama Tuhan. Haleluya, nggak perlu lagi. Bukan saudara. Bukan Tuhan Yesus memikul salib buat saudara dan saya terus kita nggak perlu lagi, leha-leha, sudah dipikulkan sama Tuhan, santai-santai. Enggak saudara, firman Tuhan katakan kalau kamu merupakan pengikutku, pikul salibmu. Kebenaran firman Tuhan yang begitu berat sebetulnya untuk kita bisa lakukan saudara dan saya. Pasti tahu maksud dari salib itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan bagi daging. Tetapi itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
yaitu memikul salib kita. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi saudara, kalau ayat mas kita tadi ayat yang ke-24, kita mundur sedikit ya di ayat yang ke-21. Bagaimana Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya apa salib seperti apa yang harus Yesus pikul saudara. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Yesus katakan dia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah salib yang harus dipikul oleh Yesus untuk menyatakan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Yesus sudah terlebih dahulu memikul salib-Nya. Untuk apa saudara? Karena Yesus tahu itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa menghendaki Yesus harus memikul salib demi menebus, menyelamatkan saudara dan saya. Perjalanan Yesus memikul salib hingga ke Bukit Golgota. Itu merupakan contoh sempurna atas ketaatannya untuk mengikuti kehendak Bapa. Tuhan Yesus sudah ngasih contoh yang begitu sempurna saudara. Perjalanannya dari mulai ditangkap, disiksa, memikul salib, sampai tergantung, terpaku, disalib di atas Bukit Golgota, sampai nafas yang terakhir dihembuskan dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Itu adalah kehendak Bapa. Jadi saudara, memikul salib adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah memikul salib. Kali lagi katakan kanan kirimu, lakukan kehendak Bapa. Amin. Haleluya. Lakukan kehendak Bapa. Kalau itu berat, karena itu memang salib yang harus kita pikul. Yesus memikul salib karena itulah memang kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mau saudara dan saya sebagai pengikut Yesus juga memikul salib kita masing-masing. Artinya apa? Yesus mau kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita belum tahu apa kehendak Bapa, itu ada dua hal saudara. Artinya kita tidak dikasih oleh Tuhan. Karena kalau kita dikasih oleh Tuhan, sudah pasti Tuhan menyatakan keinginannya, kemauannya. Entah melalui apapun juga. Setelah Tuhan menyatakan kehendaknya, saudara bisa uji itu di hadapan Tuhan. Setelah saudara yakin, nah itu saudara, baru saudara taat. Dan kemungkinan yang kedua adalah saudara sudah tahu kehendak Bapa itu apa, tapi saudara tidak mau taat. Jangan sampai itu terjadi saudara. Karena kalau kita memang sebagai pengikut Yesus, itu merupakan hal yang sudah diwajibkan oleh Tuhan. Pikul salibmu, lakukan kehendak Bapa. Seberat apapun itu, semenyakitkan apapun itu, tetap kita harus taat melakukan kehendak Bapa. Kehendak Tuhan, kehendak pemilik hidup kita.
kehendak pencipta kita. Jadi apapun yang Tuhan mau, kita harus lakukan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan kita. Meskipun itu berat, itu sakit, pokoknya gak bisa diomong lah ya, dari A sampai Z katakan ya. Kalau kita menggambarkan bagaimana beratnya melakukan kehendak Bapa, seperti yang Yesus sudah lakukan. Tetapi itu harus, tidak boleh tidak, wajib bagi kita orang-orang yang dikategorikan sebagai pengikut Yesus. Kita wajib melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara, kita sudah melihat bagaimana beratnya Yesus melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu kita juga harus belajar dari situ. Di saat kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa, artinya kita harus menyiapkan hati kita. Kita harus memiliki keberanian, memiliki tekad, memiliki iman, memiliki keputusan. Aku akan memikul salibku, seberapa mahal pun akan aku bayar. Haleluya. Kita harus bertekad saudara. Kita harus mengambil keputusan. Jadi di tengah jalan, di saat kita sudah terseok-seok dan hampir menyerah, kita jangan sampai menyerah. Karena kita sudah mengambil keputusan. Aku mengambil keputusan. Aku akan mengambil salibku. Aku akan pikul salibku. Seberapa pun mahalnya akan aku bayar. Jadi kalaupun saudara katakan sudah sampai babak belur, sudah sampai katakan golong-golong, bahasa Indonesianya apa saya enggak tahu, berguling-guling gitu ya. Tetap saudara, jangan berhenti, jangan ragu, jangan goyah, tetap melangkah dalam kehendak Bapa. Karena kita sudah memutuskan untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti halnya Tuhan Yesus. Seberat apapun di tengah jalan sampai dibantuin untuk ngangkat salib, itu tandanya kalau enggak berat apa saudara? Sangat berat. Karena sebelumnya itu sudah didera, sudah disesah. Secara fisik, secara jiwani sudah hancur saudara. Seberat itu. Tetapi tidak ada kata menyerah keluar dari mulut Yesus. Dia menyelesaikan tugas dari Bapa sampai tuntas. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita pikul salib kita sampai tuntas. Amin. Sampai tuntas. Jangan separuh-separuh, apalagi seperempat. Jangan saudara ya. Harus 100% sampai selesai. Kita menyelesaikan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 dan 43. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus saja saudara, ini Tuhan Yesus loh ya. Yang 100% manusia tapi juga 100% Allah. Yang notabene 100% Allah saja, di saat akan diperhadapkan dengan salib, harus bergumul sedemikian rupa loh saudara. Jadi kalau kita diperhadapkan salib kita harus bergumul seperti ini, lumrah saudara. Ya enggak? Orang yang sudah 100% Allah aja seperti Tuhan Yesus, itu harus diperhadapkan pergumulan seberat itu saudara. Apalagi saudara dan saya. Jadi lumrah saudara. Kalau kita harus diperhadapkan dengan salib saudara, itu memang sudah bagian kita sebagai pengikut Yesus.
Bahkan di ayat yang ke-42, di sini Yesus tawar-menawar dengan Bapa. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Gitu saudara ya, tawar-menawar. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Satu kali saya pernah, kalau saya diingatkan Tuhan satu ayat atau ada ayat yang backgroundnya bagus gitu kan sering saya share saudara ya di WA Story. Mungkin saudara sering lihat. Dan satu kali saya share ayat ini saudara. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Dan saya dicapri sama satu hamba Tuhan. Katakan seperti ini, ojo ngenyang talani gitu ya. Kalau manggil Ni itu berarti mantan pengerja suaru saudara ya. Ojo ngenyang talani gitu ya. Di situ saya dalam hati saya ketawa saudara ya, iya ya. Kadangkala kita ini ngenyang sama Tuhan. Tuhan kalau boleh enggak usah lewat situ po Tuhan. Tuhan kalau boleh aku muter aja tala Tuhan. Tuhan kalau boleh aku melompat aja lah Tuhan. Tuhan kalau boleh Tuhan kan berkuasa ya kan. Minggirkanlah Tuhan, aku tak lewat di jalan yang lebih enak, lebih rata, lebih luas. Jangan dilewatkan salib lah Tuhan. Ya enggak saudara, kadangkala kita itu tawar-menawar, ngenyang sama Tuhan. Mulai sekarang jangan ngenyang, amin. Haleluya. Kalau belanja bolehlah ngenyang, pokoknya masuk akal ya, jangan kenemenan karena kasihan nanti enggak dapat laba ya kan yang penjualnya. Tetapi kalau sama Tuhan jangan ngenyang. Kalau Tuhan sudah bilang lewat situ ya lewat situ, amin. Kalau Tuhan bilang kamu harus golong-golong lewat situ karena di atasnya banyak kalau tentara itu di atasnya tuh banyak biasanya kawat-kawat gitu ya. Jadi kalau ngelewati itu harus golong-golong. Ya golong-golong gitu loh. Ya enggak saudara? Lakukan aja yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau lewat ke kiri, yang jalannya itu licin, yang jalannya itu curam, yang jalannya itu berbatu, berbelok-belok, berlumpur, ya jalan aja, amin. Lakukan apapun yang Tuhan mau, lewat kemanapun arah yang Tuhan sudah tetapkan. Nggak usah kita nawar sama Tuhan. Boleh enggak ya Tuhan? Boleh enggak Tuhan? Tuhan sudah tetapkan itu lakukan, itulah salib yang harus kita pikul untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan saudara. Jadi lakukan apapun yang Tuhan mau. Jangan kita ngenyang sama Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya saudara, kalau mungkin kita berkata kepada Tuhan kadang-kala begini ya, Tuhan ini berat loh Tuhan, asli berat. Ini gini loh Tuhan, dalam doa kita umpamanya ya, aduh Tuhan aku enggak tahan Tuhan, masa Tuhan begini loh Tuhan. Saudara, Tuhan itu tahu seberat apa salib yang harus kita pikul. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan enggak cuma main teori, karena Tuhan sendiri sudah pernah memikulnya, gitu loh saudara. Jadi Tuhan itu sudah ngalami sendiri baru nyuruh kita. Itulah pemimpin yang baik ya enggak? Dia memberikan contoh, dia melakukan dulu, baru dia menyuruh pengikutnya. Jadi enggak usah kita sok-sokan bahwa salib yang harus kita pikul ini terlalu berat. Saudara, salib yang harus kita pikul itu enggak ada 1% daripada salib yang harus Tuhan pikul. Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, alami, jalani, kehendak Bapa yang Tuhan sudah taati itu jauh lebih dari apa yang kita alami. Pernah enggak kita bergumul dalam menghadapi salib kita sampai keringat kita itu darah? Pernah enggak saudara? Enggak pernah kan? Jadi saudara, kita jangan merasa bahwa salib kita ini yang paling berat. Duh konco-koncoku loh salibnya kayak aneh enteng-enteng. Aku ndelok kaya aneh seneng terus, tapi apa kok salibku tok iki sing rasane wabot. Enggak saudara, Tuhan sudah punya ukurannya masing-masing buat setiap orang. Enggak ada yang ini berat terus, yang ini enteng terus, enggak ada saudara. Kalau mereka itu sukacita terus, itu artinya bukan salibnya yang kecil, tapi kekuatannya yang besar, amin. Jadi saudara, kita kuat atau enggak tidak terletak pada beratnya beban yang harus kita pikul. Tetapi kita kuat atau enggak itu terletak di
seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Meskipun itu 10 ton, kalau kekuatan kita 100 ton, kecil nggak saudara? Kecil. Kalau beban itu 10 ton atau 1 ton lah katakan, tetapi kekuatan kita cuma 1 ons, ya meyek-meyek saudara. Artinya apa? Kekuatan kita yang harus diperbesar. Gimana caranya? Ayat yang ke-43 katakan, malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus saja diberi kekuatan oleh Bapa. Yesus saja mengandalkan kekuatan dari Bapa. Lah saudara dan saya ini siapa? Kok kita ini mau katakan sok-sokan gitu ya. Mengandalkan kekuatan kita sendiri ya penyet saudara. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari mengalami kepenyetan, waduh apa ya kepenyetan itu ya. Kalau penyetan itu di Surabaya enak saudara. Karena penyetan itu adalah lalapan kalau di Malang ya. Tapi kalau ini kepenyetan yang enggak enak saudara. Jadi artinya itu apa ya? Kalau saudara hari-hari ini merasa terlalu berat, salib yang harus saudara pikul, itu artinya adalah kita belum memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Kita belum meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak lagi berat, minta kekuatan daripada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun dia yang adalah Tuhan, dia bersimpuh dalam doa. Dia katakan kepada Tuhan, kalau boleh ambillah cawan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan di saat Tuhan Yesus bersimpuh berdoa di hadapan Bapaknya, Bapa memberikan kekuatan. Dan di ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan. Tetapi di saat Yesus ketakutan, ini kuncinya saudara. Di saat kita semakin ketakutan, jangan kita semakin banter larinya. Jangan saudara. Tetapi biarlah kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Di saat dia sangat ketakutan, apa yang dilakukan oleh Yesus ayat yang ke-44, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau intimidasi, ketakutan itu menimpa kita, makin sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Makin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kekuatan Tuhan itu sudah tersedia saudara. Sudah tersedia, enggak akan pernah habis. Selalu cukup buat menguatkan kita. Kita hanya perlu minta kekuatan Tuhan. Tuhan kasih. Minta lagi, Tuhan kasih. Semakin takut, minta lebih banyak Tuhan. Tuhan akan kasih lebih banyak. Amin. Itulah Tuhan kita yang selalu setia saudara. Dia tidak pernah absen saat kita berteriak. Mungkin saudara, suami, anak, orang tua, sahabat, teman, tetangga terbatas saudara. Memberikan kita kekuatan. Mungkin ada capeknya, ada lupanya, ada blesetnya. Tetapi Tuhan kita 24 jam setiap hari. 7 hari dalam 1 minggu. 30 atau 31 hari dalam 1 bulan. 356 atau 355 hari dalam 1 tahun. Dia tiap detik tidak pernah absen untuk menjaga saudara dan saya. Tiap saat apapun kita ketakutan dalam menghadapi salib kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Di saat yang sama, kekuatan yang luar biasa itu pasti dicurahkan untuk saudara dan saya. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa meskipun Tuhan menyuruh kita memikul salib, Dia selalu memberikan kekuatan yang cukup kepada saudara dan saya untuk dapat menanggungnya. Haleluya. Seperti yang sudah saya katakan tadi saudara, Yesus tidak berusaha menghindar meskipun Dia adalah Tuhan berkuasa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia meminum cawan itu dan Dia melewati jalan salib itu. Karena yang kita sudah lihat di ayat yang ke-42 tadi katakan, Dia ingin melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendak
saya katakan mengikut Yesus sama dengan melakukan kehendak Bapa, yaitu memikul salib. Jadi memikul salib adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus berdoa. Yesus semakin takut, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus melakukan penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Dia merelakan dirinya meminum cawan itu. Di satu saat saudara, dalam pergumulan yang begitu berat saudara, jam 12 malam, ada intimidasi saudara, ada virus ketakutan yang menyerang saudara ya, jam 12 malam saat saya berdoa. Dan saya mendapatkan gambaran apa dalam pikiran saya ya, aku nantinya ini kayaknya mau menghadapi ini nih, gitu ya saudara. Seperti halnya saya berpikir mungkin begini ya, sedikit gambaran Yesus di saat dia berdoa ya, dia tahu kan apa yang akan dia hadapi gitu saudara ya. Di saat saya membayangkan itu namanya virus ketakutan itu berusaha memanahkan kepada iman saya saudara ya. Dan di situ saya dengan hancur berdoa kepada Tuhan, kepingin nego gitu saudara ya, ngenyang gitu ya. Kalau boleh Tuhan gitu ya, lalukan cawan ini. Kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini. Dengan memelas-melas gitu ya sama Tuhan. Akhirnya selesai, amin gitu ya, Tuhan berikan kekuatan. 1 minggu kemudian saudara, 1 minggu kemudian, ada satu hamba Tuhan memberikan saya ayat. Ayat ini saudara, kalau boleh lalukan cawan itu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Oke, berarti nggak boleh ngenyang ngambil Tuhan, nggak di ACC gitu ya. Besoknya saudara, setelah satu hamba Tuhan ngasih ayat ini, besoknya hamba Tuhan yang lain saudara. Hamba Tuhan yang lain mengatakan kepada saya, begini, Tuhan ingin saya bilang ke kamu. Padahal dia nggak tahu saudara, seminggu yang lalu saya berdoa kayak apa dia nggak tahu saudara. Dia bilang begini, Tuhan ingin saya bilang ke kamu, minum aja cawan itu. Saya langsung lemes saudara. Padahal saya ketakutan dengan cawan itu saudara ya, dengan cawan saya, dengan salib saya. Tuhan bilang minum aja cawan itu. Begitu saya dapat kalimat itu saudara, saat itu juga saya lari ke gereja saudara. Saya berlutut di sini, 1 jam itu saya nggak ngomong apa-apa saudara. Nggak berdoa apa-apa, 1 kalimat aja nggak ada saudara. Saya cuma nangis sama Tuhan, meraung-raung kayak anak kecil kepada bapaknya itu loh. Kalau bapaknya sudah bilang, kamu harus ke sana, itu sesuatu yang menakutkan gitu ya buat anaknya. Oh cok talah pak, aku wedi loh pak, lewat situ pak. Enggak, kamu harus ke sana. Dan akhirnya bapaknya memutuskan, aku sudah putuskan, kamu harus ke sana. Akhirnya anaknya kan golong-golong, wah. Itulah saya saudara waktu itu, kayak anak kecil, 1 jam itu isinya cuma nangis. Ketakutan sebagai manusia. Haleluya, gak ada yang kebal saudara dari pergumulan salib. Gak ada yang kebal saudara, bahkan Yesus pun harus bergumul saudara. Dan di situ, di ujung doa saya setelah 1 jam saudara, saya cuma bilang begini, bukannya saya gak mau mengikuti kehendak Tuhan, saya mau Tuhan, saya menyerah Tuhan. Berikan saya kerelaan hati untuk memikul salib ini, untuk meminum cawan ini. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Kuatkan saya melalui hamba-Mu. Herannya saudara, di saat itu ada 2 orang telepon saya. Mereka kan nggak tahu saya request sama Tuhan begitu. Tapi Tuhan kirim saya doa itu, telepon saya. Isinya cuma sharing dan menguatkan saya. Itulah cara-cara Tuhan untuk menguatkan kita, amin. Itulah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Dia tahu saat kita tidak mampu, dia tahu saat kita tidak sanggup. Dan di saat kita tidak sanggup, tidak setia dalam
panggilan yang Tuhan beri itu karena kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun salib yang harus saya pikul, saya masih bisa bertahan. Itu karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Relakan saja dirimu meminum cawan itu. Relakan saja dirimu memikul salib itu. Karena kekuatan yang daripada Tuhan selalu tersedia buat saudara dan saya. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Abraham harus mempertaruhkan hidup keluarganya di saat Tuhan memerintahkan pergi. Tuhan gak bilang mau pergi kemana, Tuhan gak bilang mau lewat mana. Dia mengambil resiko yang harus ditanggung keluarganya. Bisa jadi di tengah jalan nanti mungkin kekurangan bahan makanan. Bisa jadi di tengah jalan nanti ketemu begal. Bisa jadi nanti anaknya celaka. Kalau Tuhan cuma meminta Abraham saja untuk pergi mungkin gampang saudara. Tapi seluruh keluarganya dia bawa. Dia harus mengambil salibnya dan mentaatinya karena itu kehendak Tuhan. Setiap kita memiliki salib kita masing-masing saudara. Ibu Musa saudara namanya Yokebed ya. Kebetulan sama dengan saya. Dia harus mengintirkan itu apa ya. Membuang lah katakannya. Membuang Musa ke sungai. Dia baru saja melahirkan anak yang begitu dikasihi, disayangi harus dilepaskan ke sungai. Karena itulah kehendak Bapa baginya. Saya melihat dalam film The Book of Genesis saudara. Di situ digambarkan setelah Yokebed ini menaruh Musa di sungai. Setelah Musa ini terbawa arus saudara saat dia pulang. Bagaimana raungan seorang ibu berpisah dengan anaknya. Digambarkan seperti itu saudara. Nangisnya itu kayak anak kecil tadi yang saya gambarkan. Seperti itu saudara. Itulah beratnya memikul salib. Itulah beratnya memikul salib, melakukan kehendak Bapa. Tapi sebagai pengikut Yesus, kita harus taat. Kita harus mengambil bagian kita. Saat Daniel harus diperhadapkan gua singa. Tuhan tidak meluputkan singa-singa itu enggak. Dia tetap harus melewati itu. Karena itulah salibnya Daniel. Karena itulah kehendak Tuhan. Karena dari situlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Daniel beroleh selamat. Dan banyak orang mengetahui Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Sadra Mesak Abednego. Saudara mau minta contoh berapa saya punya saudara. Haleluya. Sadra Mesak Abednego. Dia harus memikul salibnya dengan berjalan melewati dapur api. Tuhan tidak membawanya melingkar, enggak, mengitari, enggak, harus lewat dapur api. Tetapi raja melihat bukan 3 orang, tapi 4 orang, yang satu seperti anak dewa. Itu siapa saudara? Itu Tuhan. Saat kita melewati jalan salib kita tidak berjalan sendiri, haleluya. Tetapi Tuhan ada menggandeng kita. Kalaupun kita terseok-seok, Tuhan memopong kita. Kalaupun kita tidak bisa lagi berjalan, Tuhan menggendong kita. Haleluya. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah untuk berjalan memikul salib kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang pasti kita pegang kehendak Tuhan. Sampai kapanpun aku akan tetap teguh memegang kehendak Tuhan. Tidak akan menyerah. Karena Dia Allah yang setia yang ada bersamaku. Pasti memberikan aku kekuatan. Haleluya. Markus akan memainkan Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Markus akan memainkan itu dan saya akan menunjukkan 5 gambar saudara untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Angel, gambar yang pertama. Ada seorang yang memikul salibnya. Dia katakan, berat Tuhan. Aduh, salibku ini terlalu berat Tuhan. Gambar yang kedua, tak potong ya Tuhan, biar sedikit lebih ringan.
tak potong ya. Akhirnya dia potong saudara salibnya. Gambar ketiga, setelah salibnya dipotong, lah ini enak wis, enteng. Lainnya masih keberatan, dia masih aduh enteng wis, enak. Gambar selanjutnya, dan di saat yang lain dengan salib yang sudah susah payah mereka pikul, mereka sampai di pintu sorga. Dan ternyata di situ ada jurang yang memisahkan. Menyeberangi itu harus memakai salib yang selama ini dia pikul. Dan yang lain karena mereka tidak pernah memotong salibnya, mereka berhasil sampai akhir memikul salibnya, mereka bisa menyeberang dan masuk ke sorga. Selanjutnya, apa yang terjadi? Karena dia memotong salibnya lebih pendek, gak muat, gak cukup saudara, untuk dapat menyeberang dan masuk ke dalam sorga. Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini ayat penutup kita pada pagi hari ini. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga dengan memikul salib yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan ngenyang saudara. Kalau kita ngenyang, salib kita lebih pendek dari yang seharusnya. Gak memenuhi syarat masuk surga saudara. Buat apa kita sudah soro-soro hidup di dunia, setia pada Tuhan, selalu bernyanyi Tuhan, Tuhan, akhirnya Tuhan bilang bukan kamu. Bukan kamu, salibmu gak cukup buat nyebrang ke sini. Jangan saudara, seberapa berat pun salib yang Tuhan taruh buat kita, pikul saja sampai ending, sampai selesai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, engkaulah hamba yang kukasihi, beristirahatlah nak dari jerih payahmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu seberapa berat salib yang harus kita pikul. Dia sudah siap memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Hanya kita yang benar-benar perlu kekuatan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Ku percaya Kau penuh, haleluya, pengharapanku di dalam. Katakan, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya. Yang lebih siapapun juga, Yesus hanya
ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Siapa yang membutuhkan kekuatan dengan kasih-Nya sebagai Bapa yang begitu baik, Dia siap memberikan kekuatan. Kuasa-Nya terlalu cukup bagi kita. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Glory, haleluya. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan Selain katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Setiap waktu katakan tiada lain yang kuandalkan. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Siapa saudara? Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau Bapa kami yang baik. Kekuatan selalu tersedia bagi kami. Yang selalu berharap penuh, bersandar penuh kepadamu Tuhan. Mampukan kami memikul setiap salib kami Tuhan. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu sampai tuntas, sampai selesai. Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu. Tanpa kekuatan dari Tuhan kami tidak sanggup. Terlalu berat dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Engkau yang tidak pernah absen Tuhan untuk menjaga kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa Roh-Mu yang selalu ada, selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Kau pasti memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Biarlah melalui apapun yang kami harus lalui, kuasa-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan. Dan semua orang akan melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang begitu baik. Kau tidak pernah menyuruh kami melewati jalan salib kami dan Engkau bersembunyi, tidak Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang bertanggung jawab. Dan Engkau sudah bertanggung jawab dan akan terus bertanggung jawab bagi hidup kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami terima Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu akan lebih lanjut lagi bekerja dalam hidup kami. Menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.